Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairun Nafiah, NIM 222015136 dari Prodi PAI semester 5. Dalam video ini saya akan membahas mengenai uji tes dalam statistika pendidikan yang diambil oleh Bu Cahya Amalia Husna. Untuk yang pertama yaitu bahas mengenai fungsi dari uji T. Pasti fungsi dari uji T tersebut. Yang pertama, fungsi dari uji T adalah untuk menguji suatu sampel rata-rata untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai spesifik uji tes. Ada beberapa spesifik uji tes, diantaranya 1. Data berskala ukur interval atau rasio, 2. Data berdistribusi normal, 3. Ukuran sampel kurang dari 30, dan yang terakhir, jika sampel lebih dari 30, uji tes sama dengan uji Z. Hanya pada uji tes diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Berikut ada soal mengenai uji tes. Soal tersebut ada soalnya ini, dan untuk menyelesaikan kasus ini kita memerlukan terlebih dahulu saya akan membacakan kasusnya. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode interpret dan discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajar dengan metode interpret dan discovery berbasis teknologi, dan kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Datanya diberikan sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal kasus seperti ini, kita memerlukan melakukan uji prasyarat. Yang pertama yaitu kita harus melakukan uji normalitas. Langsung saja ke caranya langsung di aplikasi SPSS ya. Itu yang terlebih dulu. Karena di sini saya sudah mengerjakan soal tersebut, langsung saja kita melihat contohnya. Di sini sudah tertera data tersebut, sudah saya masukkan semua ke data view. Namun untuk langkah awalnya dalam SPSS kita harus mengatur variabel view-nya dulu. Di sini kita beri nama kelas kontrol, kelas eksperimen, dan desimal itu 0. Lalu ini diganti scale. Selanjutnya pada data view. Selanjutnya kita harus memasukkan data-data yang terdapat pada soal kasus tersebut di sini. Lalu kemudian karena di sini saya sudah mengerjakan, saya akan memberikan contoh. Saya akan menunjukkan caranya. Yang pertama, untuk mengetahui caranya, yang pertama yaitu analyze. Yang pertama, setelah analyze, kita masuk ke descriptive statistik, lalu explore, lalu ini dipindah ke sini. Ini nggak saya pindah ya, karena saya sudah mengerjakan. Kelas kontrol dipindah ke dependent, dan kelas eksperimen juga dependent. Lalu plot, lalu kita klik normality, lalu di continue, lalu OK. Continue, lalu OK. Ini saya nggak OK karena saya sudah mengerjakan. Dan setelah kalian OK akan muncul seperti ini. Seperti ini ya. Sebentar. Akan muncul seperti ini. Maaf ya teman-teman.
akan muncul ini seperti output SPSS ini. Outputnya seperti ini, test of normality. Ya, ini sudah muncul, uji normalitasnya sudah muncul ya, sudah syarat normalitasnya. Lalu kemudian setelah melakukan uji normalitas, kita melakukan uji homogenitas. Sama seperti tadi, dalam SPSS kita harus mengatur variabel D-nya dulu. Di sini saya membuat hasil belajar dan kelas. Ini sama ya, cuma bedanya di measure kita ya, yang kedua diberi normal. Lalu datanya dimasukkan. Kalau dalam homogen datanya dimasukkan ya, jadi satu semua gini. Lalu caranya yang pertama analyze descriptive, lalu mohon maaf salah analyze descriptive, lalu ini, lalu kita ke explore, lalu ini hasil belajar ke dependent, dan kelas kita pindah ke practice, lalu plots, oke, akan muncul. Setelah itu pasti akan muncul seperti ini. Karena di sini saya juga sudah mengerjakan, muncul seperti ini. Ya, homogenitas itu seperti ini. Ini tes homogenitas. Dan langkah yang terakhir yaitu baru kita masuk ke uji tes. Ini uji tes sama, datanya seperti ini. Lalu untuk caranya itu analyze, lalu ke compare means, lalu ke independent sample, karena ini soalnya perbedaan jadi menggunakan independent sample. Klik, kemudian hasil test variable dan kelas. Lalu bisa diisi cukup satu, dua, lalu continue, lalu oke, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Hasilnya akan muncul seperti ini. Dan selesai. Itu kalau dari SPSS bisa dilihat outputnya seperti itu. Kemudian saya akan menjawab judul kasus tadi sudah saya sampaikan. Untuk uji normalitas, uji prasyarat, merumuskan hipotesis data memiliki distribusi normal. Data tidak memiliki distribusi normal. Menentukan taraf signifikan. Alfa sama dengan 5% atau
0,05. Menurut statistik ujinya, Kolmogorov menentukan kriteria pengujian. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka HO tidak diterima. Ini output dari SPSS-nya seperti ini. Lalu kesimpulan, diketahui dari data output uji normalitas di atas, data rata-rata hasil belajar signifikannya adalah lebih dari 0,05 yaitu 0,200, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan datanya memiliki distribusi normal. Itu untuk kesimpulan untuk uji normalitas. Selanjutnya untuk kesimpulan dari uji homogenitas, yaitu diketahui dari data output uji homogenitas di atas, data nilai-nilai rata hasil belajar signifikan based on mean adalah lebih dari 0,05 yaitu 0,862. Maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan varians dua kelompok adalah sama atau homogen. Untuk uji T, kesimpulannya langsung ke kesimpulan ya. Karena di sini sudah jelas, tadi saya sudah menjelaskan mengenai cara-cara mengoutput data dari aplikasi SPSS. Ini outputnya sudah saya taruh pada jawaban ini. Lalu kesimpulan dari uji T itu, berdasarkan hasil uji T di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata kelompok kelas A yaitu 67,80, sedangkan nilai rata kelas eksperimen kelas B 81,25. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen. Thank you for watching.